teman-teman, nama saya Mekalton Wibowo. Saya dari Jemaat GPIB Immanuel Depok. Indonesia sekarang sudah terpapar virus corona. Kita juga dibuat takut dan khawatir. Kita juga tidak boleh keluar rumah, bermain, pergi sekolah. Percaya deh, virus corona tuh berbahaya banget. Ini penting buat kita. Tapi kita nggak boleh takut, karena kita ada Tuhan yang memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Hai kawan-kawan, namaku Erin Maratna Tasyantori dari Jemaat Maturia Jambi. Sudah hampir 2 bulan ini kita tidak bisa ke sekolah, harus belajar di rumah. Memang tidak enak sih, karena tidak bisa bertemu teman-teman. Percayalah, ini demi kebaikan kita. Tetap semangat belajar ya, walaupun di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, namaku Cais. Aku dari Jemaat GPIB Anugerah Jakarta. Rasanya tidak enak ya di situasi seperti ini, karena sekarang kita harus lebih sering di dalam rumah. Agar tetap sehat, yuk mari rajin mencuci tangan, rajin mandi, makan makanan yang bergizi, dan tidak main di luar rumah. Aku tahu, pasti kalian bisa melakukan itu. Semangat ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Halo teman-teman, nama aku Leticia dari Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Sedih deh ngelihat orang-orang yang terkena dampak virus corona, termasuk kita. Tapi ada baiknya, kita bisa bermain dan belajar di rumah bersama mama dan papa. Aku berdoa semoga virus corona ini bisa hilang. Adik-adik harus yakin dan percaya bahwa hanya Allah yang menolong kita. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai IMPA ya Tuhan. Berkati teman-teman agar rajin IMPA ya Tuhan. Dan kakak-kakak agar bisa membuat materi yang baik lagi untuk kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, namaku Leon dari Jemaat GPIB Anugerah Jakarta. Sedih rasanya beberapa minggu ini tidak dapat IMPA dan bertemu teman-teman di gereja. Tetapi Kak Joshua berkata bahwa Tuhan hadir di mana saja. Dan juga kita bisa IMPA online loh. Semangat terus ya teman-teman IMPA-nya. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, namaku Celia Kalisha Rori. Aku dari Jemaat GPIB Bukit Moria, Tebet, Pancoran, Jakarta Selatan. Aku mau berdoa untuk orang yang sakit terkena virus corona supaya cepat sembuh. Para dokter, tim medis, serta pemerintah yang sedang berusaha untuk menanggulangi wabah ini. Selalu diberkati dan diberi kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Baik, Kak. Udah sarapan belum? Pasti sudah, Kak. Udah mandi belum? Pasti sudah. Nah kalau udah sarapan udah mandi, berarti adik-adik udah siap untuk beribadah kan? Nah sebelumnya, adik-adik udah pada kenal belum kakak-kakak yang di depan sini? Kayaknya belum deh, Kak.
Yeay, ada Kak Sonia. Yeay. Juga ada Kak Jerry dan teman di sini adalah Kak Line. Yeay. Adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Matahari Bersinar dan Bangkai Aku. Saya mau menyanyikan lagu pujian. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there
berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, sebab Kau sertaku sepanjang hidupku. Bahagialah selalu sertamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Chelsea. Saya ingin menyanyikan lagu yang berjudul Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi di dalam hatinya sama semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Sebelum kita untuk memulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Yuk adik-adik, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus kepada pagi hari ini. Engkau telah menyempatkan kami untuk datang kepada-Mu ya Tuhan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal sampai akhir ibadah nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita buka kacanya nomor 215 bait 1 dan 2. Dengar hai kawanku. Sekarang kita akan baca kitab Mazmur. Kita buka dulu kitab Alkitabnya dari Mazmur yang 108 ayat 1 sampai ke 6. Nah, untuk dulu kita baca secara bersama-sama, dan untuk kata-kata yang tercetak keluar akan dibaca oleh Kak Jerry, dan untuk kata-kata yang tercetak ke dalam akan dibaca oleh adik-adiknya di rumah dan juga kakak-kakak yang ada di sini. 1, 2, 3. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap, ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah, hai gembus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur padamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Nah, sekarang kita mulai KC-nya yuk, dari KC 140 dengan judul Firman-Mu Pelita. 1, 2, 3. Sebagai
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami boleh kembali beribadah walaupun masih harus secara online. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Berkatilah juga agar firman yang telah kami dengar boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kitab suci hartaku, takkan nilai hargamu, olehmu terungkaplah siapa Tuhan sesungguhnya. Halo adik-adik. Wah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Masih pada ingat gak nih nama kakak siapa? Iya, nama kakak Kak Etis. Udah pada siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Udah disiapin belum Alkitabnya? Kalau belum, yuk disiapin Alkitabnya. Karena hari ini Kak Etis mau membawakan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Yuk dibuka. Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Sudah ketemu? Kalau sudah, yuk kita baca ayatnya bareng-barang. 1, 2, 3. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Masih pada ingat nggak cerita tentang seorang kakak beradik yang pernah bertengkar? Siapa ya namanya? Ada yang ingat? Ya, namanya Esau dan Yakub. Suatu hari saat Yakub sedang berada di tengah persembunyiannya, Yakub bertemu nih adik-adik dengan pamannya yang bernama Bapak Laban. Nah, suatu hari selama beberapa waktu, Bapak Laban dan Yakub ini kurang akur adik-adik. Kenapa ya? Ya karena Bapak Laban berpikir bahwa Yakub akan mengambil anak-anak dan cucu-cucunya yang Bapak Laban kasihi. Lalu adik-adik, sekitar 7 hari lamanya Bapak Laban mencari Yakub. Akhirnya Bapak Laban dan Yakub bertemu kembali nih adik-adik. Tapi ketika mereka bertemu, mereka tidak bertengkar. Namun justru Bapak Laban dan Yakub memutuskan untuk membuat sebuah perjanjian.
Wah, kira-kira perjanjiannya apa ya adik-adik? Ya, perjanjiannya adalah agar orang-orang yang mereka kasihi akan selalu berbahagia. Nah, adik-adik, zaman dahulu ketika mau membuat perjanjiannya itu harus dibuat di suatu tugu adik-adik. Nah, adik-adik, lalu ketika Bapak Laban dan Yakub sudah membuat perjanjian, akhirnya Bapak Laban menyerahkan ya adik-adik anak-anak dan cucu-cucunya kepada Yakub. Nah, adik-adik, sikap Bapak Laban dan Yakub adalah sikap yang tidak egois nih. Sikap yang tidak egois itu apa ya, Kak? Nah, sikap yang tidak egois itu adalah ketika kita tidak mementingkan diri kita sendiri, namun kita mementingkan kebahagiaan orang lain ya adik-adik. Contohnya, ketika adik-adik sedang di sekolah nih, lagi jam istirahat, terus adik-adik lapar, dan cuman bawa makanannya cuman rotinya juga cuman satu. Terus tiba-tiba datang nih teman adik-adik ke adik-adik, terus dia bilang kalau dia lapar dan dia nggak bawa makanan. Kira-kira apa ya yang akan adik-adik lakukan? Ya, adik-adik memutuskan untuk membagi 2 rotinya dan memberikan kepada teman adik-adik. Nah, itu adalah contoh sikap yang tidak egois nih adik-adik. Lalu contoh kedua adalah ketika misalnya adik-adik lagi di rumah, terus mama atau papa minta tolong nih sama adik-adik untuk membersihkan dan membereskan kamar adik-adik. Lalu di saat yang bersamaan nih adik-adik, teman adik-adik datang dan ngajak adik-adik buat main bareng. Wah, seru banget kan adik-adik kalau main bareng teman. Tapi kan mama sama papa lagi suruh adik-adik untuk membersihkan kamar. Kira-kira apa ya yang akan adik-adik lakukan terlebih dahulu? Ya, adik-adik memilih untuk membereskan dan membersihkan kamar adik-adik terlebih dahulu. Lalu setelah selesai, baru deh adik-adik main sama teman-teman adik-adik. Nah, itu juga adalah contoh sikap yang tidak egois. Adik-adik tahu nggak, ketika adik-adik sudah melakukan contoh-contoh seperti di atas nih, berarti adik-adik sudah belajar untuk bersikap tidak egois. Nah, ketika kita tidak egois nih adik-adik, berarti kita sudah membahagiakan orang-orang yang kita kasihi. Adik-adik, tugas mengasihi dan tugas membahagiakan orang-orang adalah tugas kita bersama nih adik-adik. Ketika kita membahagiakan orang-orang yang kita kasihi, Tuhan sangat senang nih adik-adik. Terus caranya adalah kita harus mengasihi, bukan menyakiti. Mengasihi mama, papa, kakak, dan adik dengan segenap hati adalah tugas kita bersama. Caranya gimana ya, Kak Etis? Ya, caranya adalah dengan mengasihi dan tidak boleh bersikap egois. Nah, supaya apa ya? Supaya orang-orang yang kita kasihi akan selalu berbahagia. Gimana adik-adik? Siapa di sini yang mau belajar untuk bersikap tidak egois? Oke, demikian firman Tuhan. Amin. Sikap. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan agar firman yang telah kami dengar boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbing kami juga Tuhan, agar kami boleh belajar untuk bersikap tidak egois dan boleh membahagiakan setiap orang terkasih kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 160, tiap orang yang mendengar. Kita satu kali nyanyi ya. Datang
Yuk adik-adik kita sama-sama berdiri, kita mau iman, kita sulit. Ya, bersama-sama dengan hati dan mulut bersama-sama berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Salibkan yang ini, dan kepada Yesus Kristus anak yang Tuhan wanita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dari darah adil, yang menderita dan bukan dan Yesus Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dengan terhormat, naik ke surga duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, seseorang yang kudus, pengampunan dosa, kita diberikan dari Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau beri pada kami. Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat beribadah. Kami berdoa untuk gereja kami, khususnya gereja GPIB Markus. Berkati pelayan gereja kami, mulai dari pendeta, para majelis, kakak-kakak layan, pemusik, dan semua pelayan gereja. Berikan mereka kesehatan sehingga mereka tetap dapat melayani di gereja. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk wabah COVID-19 ini agar segera berlalu sehingga kami dapat beribadah dan di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Selamat pagi ya Tuhan, hambanya berdoa untuk orang tua kami karena telah merawat kami dari kecil hingga sebesar ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menjaga keluarga hamba dan orang tua hamba dari segala macam penyakit. Kiranya Tuhan mendengarkan doa hamba. Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih bisa diberi kesehatan sampai hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong berkati supaya pandemi COVID-19 ini bisa tidak berlanjut ya Tuhan, bisa berhenti ya Tuhan. Tuhan, juga kami mau berdoa buat pendidikan kami supaya bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan, tanpa kekurangan satu apapun ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat anak-anak yang tidak mampu membayar biaya sekolah ya Tuhan, supaya mereka bisa mendapat sekolah yang baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat Bapak Jokowi supaya bisa memimpin Indonesia dengan adil dan bijaksana ya Tuhan, supaya Indonesia makin maju ya Tuhan. Juga buat Bapak Menteri Pendidikan ya Tuhan, Bapak Nadiem ya Tuhan, supaya bisa memberikan arahan pembelajaran kurikulum pada saat pembelajaran jarak jauh ya Tuhan. Tuhan Yesus, juga kami juga mau berdoa buat anak-anak PA Markus supaya bisa kembali beribadah, bertemu kakak layan, beribadah di kelas masing-masing ya Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan, haleluya. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan kami yang sedang diserang oleh wabah virus corona. Kau tolonglah para pemerintah Indonesia agar bisa menangani virus corona dan membuat vaksin agar virus corona dapat tertangkal. Ya Tuhan, Kaulah satu-satunya pengharapan kami untuk kami dari bahayanya virus corona. Ya Tuhan, Kaulah yang bisa membuat dunia dan negara kami menjadi normal. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang-orang sakit. Tuhan Yesus, sembuhkanlah dan berkati obat-obatan yang diminum. Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami dosa, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Kita buka lagi KC-nya dari KC 206 dengan judul kita harus membawa berita. Kita nyanyikan dari bait yang pertama dan yang kedua.
Tadi kita sudah selesai ibadah, sekarang kita mau menutup ibadah ini dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami telah selesai beribadah. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati agar kami boleh beraktivitas pada hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan kepada mama, papa, kakak, dan adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap di rumah ya. Jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan dan jaga kebersihan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus Yesus memberkati.